And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia. 5 wins and 20 goals scored so far. It's the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya mari kita tetap berikan dukungan sepenuhnya kepada Timnas Indonesia. Setelah kita telah mentorehkan sejarah pada tahun 2024 bersama Coach Sintayong di bawah kepemimpinan PSSI Bapak Erick Thohir. Tentunya mulai dari berbagai level umur, dengan tangan dingin beliau, Bapak Erick Thohir mampu membuat Timnas Indonesia mulai dibaca dan juga mulai disorot oleh beberapa media luar. Sahabat-sahabat Garuda, pada tahun 2025 akankah bersama Coach Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor berserta dengan Danny Lanzat, bahwa banyak yang mengatakan bahwa sosok Alex Pastoor di sini adalah asisten yang merupakan adalah otak bagaimana mengatur strategi dan juga ritme permainan. Sahabat-sahabat Garuda, jadi pada tahun 2025 ini Timnas Indonesia menyisakan 4 pertandingan, yaitu pertandingan terdekat adalah ke Australia, kemudian ke GBK melawan Cina dan juga Bahrain, setelah itu tandang ke Jepang. Nah, kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Saya mau bawa diskusi kita ini adalah, kita mau lihat Timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang. Gitu, yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah. Sorry Bang Doel, nggak pernah. terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu, nendang dada orang. Kalau kita pengen lihat main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang, dan sepak bola itu kan simple sebenarnya. Ya, kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol, menang udah gitu aja. Jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh pemirsa nanti? 20 Maret 2025 di Australia. Itulah yang sebenarnya, ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngelihat ekspektasinya para supporter gitu. Oke, sahabat-sahabat Garuda, sangat jelas dan tentunya sebagai para orang tokoh yang dikenal oleh supporter dan juga kita sebagai pemain ke-12, mari kita menganalisa dan juga memberikan dukungan sepenuhnya, bukan soal pendapatnya kok seperti ini ya. Seolah-olah dengan pemain lokal dengan para pemain diaspora ini ingin diadu domba, kan begitu kan. Jadi sebagai orang yang memang ngerti bola, ayo kita satu komando, satu barisan memberikan dukungan. Kenapa masih ada yang walaupun ST-nya udah selesai tapi masih ada yang nyerang secara personal? Satu orang lah itu ya. Ya, dan kenapa kok di media nasional sayangnya gitu ya? Harusnya punya fungsi filter gitu. Oke, lu sekali kecolongan bahwa mungkin ini orang harusnya ngomong yang nggak seharusnya diomongin gitu, bahwa lu mau bicara bahas sepak bola, bahas sepak bolanya aja. Yes. Yang namanya lagi bagus dipuji, lagi jelek dikritik. Tapi ada lagi beberapa publik emang seneng penyerangan secara personal tuh ada. Itu menjadi drama dalam tanda kutip yang ternyata menyenangkan untuk dilihat. Udah lu bicara sepak bolanya aja. Bagus sebut bagus, jelek bilang jelek. Begitu event bagus pun lu anggap jelek dan ternyata menyerang secara personal, harusnya media tidak lagi mengundang orang itu. Ternyata ada yang secara rating, orang ini menghasilkan rating. Jadi mungkin itu yang dilihat gitu. Padahal kalau secara fungsi jurnalistik harusnya filtering sebuah on screen itu harusnya menjadi sebuah hal yang diperhatikan, atau memang agenda settingnya seperti itu. Oke. Jadi kalian sependapat atau tidak? Silakan ditulis di kolom komentar. Jadi kita sebagai orang yang sudah
sudah menanti-nanti dan juga berharap besar bagaimana timnas Indonesia yang dulu-dulunya ini dan itunya segala macamnya, atau timnas Indonesia mulai disetting agar mendapatkan hambatan kan gitu ya. Ketika timnas Indonesia mulai beranjak untuk mengepakkan sayapnya, mencakar dari kaki-kakinya misalkan. Jadi ini adalah sebuah tanda apakah timnas Indonesia akan melaju ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak taktik yang telah disediakan oleh Alex Pastoor, sang asisten dari Patrick Kluivert. Nama Alex Pastoor sudah resmi diumumkan akan jadi pendamping atau asisten Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia, meski ia baru bisa datang di bulan Februari nanti. Namanya akan melengkapi kepingan puzzle jajaran staf yang dibawa Kluivert. Paling menarik, Alex Pastoor digadang-gadang bakalan jadi juru taktiknya. Praktek asisten yang memegang lebih banyak porsi taktikal dan teknikal sudah lazim dilakukan. Ambil contoh, manajer kenamaan seperti Sir Alex Ferguson pun kerap didampingi asisten yang terkenal jago dalam hal taktikal, seperti Carlos Queiroz ataupun Mike Phelan. Di era modern ini, Pep Guardiola pun sangat dekat dengan Joan Malilo, asisten yang sekaligus expert dalam hal positional play. Juga jangan lupakan Mikel Arteta, asisten sekaligus rival yang ia ciptakan sendiri dan terbilang cukup menjanjikan bersama Arsenal. Nah, Alex Pastoor kemungkinan besar juga akan mempunyai peran yang sama, namun tentunya punya nuansa serta filosofi yang berbeda. Penasaran dengan bagaimana gaya main Alex Pastoor? Let's go, kita bahas sama-sama. Jika melihat win rate, statistik Alex Pastoor terbilang biasa saja. Di klub terakhir yang ia pegang yaitu Almere City, Pastoor mencatatkan 41 kali menang, 24 kali imbang, dan 35 kali kekalahan. Tentu ini bukan catatan yang bagus, namun dalam membaca statistik dibutuhkan konteks faktual di mana ia memegang tim yang tergolong kecil. Almere City adalah klub muda yang baru didirikan pada tahun 2001 dan manajer berusia 58 tahun tersebut berhasil membawa promosi untuk pertama kalinya ke Eredivisie. Alex Pastoor memang lebih identik dengan pengubah tim underdog menjadi tim yang mampu menembus kasta tertinggi. Almere City terjerembab di papan bawah sebelum ia sulap jadi tim promosi. Tim lain sebelumnya yang sempat ia bantu promosi adalah Excelsior serta Sparta Rotterdam. Berbicara soal gaya bermain, pertandingan Almere City. Lewat data yang dikutip dari Transfermarkt, Pastoor kerap memainkan dua formasi yaitu 4-3-3 serta 3-4-1 atau 5-3-2. Tentu ini jadi sangat menarik lantaran Patrick Kluivert lebih suka formasi berbasis 4 back seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3, meski ia mengklaim bisa bermain dengan semua sistem. Namun dengan adanya Pastoor bisa jadi jembatan yang ringkas jika timnas era baru ini tetap menggunakan formasi 3 back. Dan yang menarik, meski menggunakan 4 back, komposisi pemain bertahannya terdiri dari 3 center back dan 1 full back atau back sayap, sehingga sebetulnya back sayap kiri sering stay di belakang. Mudahnya, di pos tersebut ia lebih memasang pemain semacam Rizky Ridho, Justin Hubner, ataupun Jay Izzez daripada Calvin Verdong. Salah satu ciri khas permainan Almere City di bawah Pastoor adalah high press dengan intensitas tinggi. Dari formasi 3-4-1-2 atau 5-3-2-nya, ia mendorong dua gelandang untuk press bersama dua striker di depan, membentuk kotak atau box press. Kemudian wingback bisa press tinggi saat bola di sayap, dan tidak berhenti di situ saja, center back bahkan naik meninggalkan posnya. Kembali kita lihat, 4 pemain membentuk kotak atau box untuk menutup jalur passing di tengah. Begitu trigger press jalan, intensitas untuk merebut bolanya tinggi. Dan kembali, center back agresif naik untuk join dan cegah lawan balik badan.
jika kita kembali ke zaman STY, ada perbedaan frekuensi naiknya center back dengan Pastor. Center back pelatih asal Belanda ini cenderung lebih agresif dan sering naik. Jadi meski sama-sama bermain dengan sistem 3 center back, tim asuhan Pastor lebih proaktif dalam bertahan. Bermain seperti ini tentunya beresiko apabila lawan punya kemampuan yang bagus dalam mengeliminasi high press. Namun bisa kita lihat gelandang cukup berani ambil tactical foul dan back di belakang sudah cepat kembali reshape. Hal yang paling kontras dengan Patrick Kluivert ada di fase menyerang. Pelatih kepala timnas ini lebih bermain possession ketika ia menangani Adama Demirspor. Build up dilakukan dengan umpan-umpan pendek melibatkan DM atau gelandang bertahan. Timnya tidak mudah melepas umpan jauh direct ke depan, melainkan sirkulasi untuk membuka jalur umpan. Lihat saja, umpan-umpan pendek serta pergerakan tanpa bola dilakukan timnya untuk membuka jalur umpan. Patrick Kluivert melakukan long ball untuk switch atau pindah arah serangan. Pendekatan taktik ini yang berbeda jika kita melihat timnya Alex Pastor. Almere City lebih banyak melakukan build up secara direct menggunakan long ball ke depan. Dari kiper, seringnya langsung dilakukan build up direct ke depan dengan umpan lambung. Tentu ada alasan mengapa ia lebih memilih pendekatan ini. Di timnya tidak diisi pemain yang mahir bermain possession, dan taktik long ball bukan serta-merta untuk menang duel udara saja. Seperti pada klip ini, yang diincar adalah bola muntah atau second ball guna dikonversi jadi serangan. Pada laga final playoff yang membuat Almere City promosi, skema long ball terbukti berhasil dikonversi jadi gol. Lihat saja, dari belakang, bola langsung diarahkan ke striker lewat pergerakan tanpa bolanya. Pergerakan tanpa bola ini juga penting, tidak sekadar long ball yang statis. Long ball memang adalah cara cepat untuk sampai ke pertahanan lawan. Tidak banyak sirkulasi bola, namun di tangan Pastor terlihat lebih efektif. Permainan yang vertikal ini juga terlihat ketika counter attack. Tim sekelas Ajax jadi korban serangan direct ini. Kita lihat berawal dari corner yang digagalkan, dan di sini second ball dimenangkan yang kemudian dilanjut dengan umpan vertikal direct ke depan. Penyerang-penyerang pun bergerak positif ke depan meski jauh dari bola, dan kombinasi umpan mampu menemukan pemain yang kosong di sisi jauh. Dengan tenang, bek serta kiper dikelabui, gawang Ajax berhasil dibobol. Di era Sinteyong, counter attack jadi masalah lantaran decision making ataupun eksekusi tidak berjalan maksimal. Seperti di klip ini, decision making untuk berbalik arah tidak membuat serangan jadi positif ke depan. Di momen lain, eksekusi jadi problem meski maksud dari umpan sebetulnya sudah tepat. Kekurangan-kekurangan seperti ini yang kita harapkan bisa diperbaiki oleh jajaran pelatih timnas yang baru, terutama Alex Pastor yang punya gaya bermain mirip dengan era sebelumnya. Counter press, high press, chaos, serta serangan cepat mengandalkan sayap bisa jadi senjata yang akan dibawa asisten baru timnas ini. Kemampuannya dalam menyulap tim underdog menjadi tim yang diperhitungkan tentu sangat berguna bagi punggawa Garuda. Karena selain aspek teknis dan taktis, mental pemain harus terbentuk guna menghadapi situasi pertandingan yang berbeda-beda. Pastor bisa menjadi penyeimbang Kluivert yang mungkin lemah dalam fase bertahan. Jika keduanya mampu berkolaborasi, tentu akan menarik melihat perkembangan timnas di bawahnya. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.